我有关的秘密。 Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Boss di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita Donghua yang berjudul The Eternal Strife. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Santai aja, bos. Cerita awal diperlihatkan kisah keluarga Dugu Motion. Faktanya keluarga Dugu telah berkultivasi selama ribuan tahun, sehingga hasil dari kultivasinya menyebabkan nenek moyang keluarga Dugu tidak tertandingi. Dikarenakan terlalu kuat, keluarga Dugu sampai diincar. Karena pemerintah takut sesuatu hal buruk terjadi ke depannya akibat kekuatan keluarga Dugu. Oleh karena itu, mereka mulai diburu membuat nenek moyang mencari ide. Alhasil beliau melakukan kultivasi untuk mewariskan ilmu sakti mandraguna. Sementara Tuan Muda Dugu telah murka akibat keluarganya terus diserang. Maka dari itu Tuan Muda memutuskan untuk mengamuk dan terobsesi menyingkirkan siapapun. Sehingga telah terjadi kekacauan hingga pertempuran besar. Namun Tuan Muda beranjak pergi saat situasi mengancamnya. Selang beberapa tahun keluarga Dugu melahirkan sosok cucu. Ketika akan lahiran, ibunya terkejut menyaksikan tangan anaknya yang berdarah. Lalu sang kakek langsung memeriksa, ternyata ada hubungannya dengan batu esensi. Lalu sang kakak menceritakan tentang nenek moyang yang mewariskan kekuatan. Sialnya kelahiran cucu keluarga Dugu terdengar dan musuh mulai mengetahui batu esensi. Langsung saja mereka berkunjung menuju TKP. Kemudian sang kakek turun tangan untuk menyingkirkan para bandit. Hanya saja kekuatan musuh sungguh ekstrim membuat sang kakek kewalahan. Satu persatu musuh telah dibantai, tapi musuh utama terlalu hebat. Alhasil sang anak membantu ayahnya bertarung menyelesaikan pertempuran. Setelahnya mereka masuk ke dalam lagi dan mengecek keadaan cucu yang baru lahir. Lalu ayahnya menamai putra keluarga Dugu dengan Baitian. Dengan harapan Baitian dapat mewariskan kekuatan keluarga Dugu dan juga melindungi keluarganya. Selang beberapa tahun Baitian telah dewasa. Dia bahkan memiliki calon istri bernama Mingyu dari keluarga situ. Setelahnya Baitian kembali ke kediaman Mingyu untuk bermain. Kemudian dia disambut oleh calon adik iparnya. Langsung saja keduanya bergaduh seperti biasanya. Karena setiap Baitian nongol mereka bertengkar dulu baru puas. Lalu adik kaget melihat jurus Baitian. Tiba-tiba Baitian terjatuh dari atap karena terlalu serius bercakap. Kemudian keduanya segera berbincang membicarakan kakak Mingyu. Tidak lama dia muncul dan segera menyapa Baitian. Lalu adiknya pergi meninggalkan keduanya. Kemudian Baitian diamuk calon istrinya karena tidak kunjung mendapatkan kekuatan sakti mandraguna. Padahal seharusnya keluarga Dugu menguasai bela diri yang dapat melindungi keluarga. Tapi Baitian masih berkelana mencari jati diri dan kekuatannya sehingga sang kekasih marah dan menyerangnya agar memberikan pelajaran kepada Baitian. Dikarenakan ayahnya Mingyu melarang menikah sampai Baitian mencapai bela diri tingkat tinggi, sehingga Baitian galau. Dia pergi minum dengan calon adik ipar. Di sana mereka berbincang karena kegalauan Baitian.
Dia curhat berharap bisa mewujudkan keinginan Mingyu. Hanya saja terjadi kekacauan karena seorang bangsawan mengusik wanita. Hal tersebut membuat Bai Tian kesal dan segera menyerang bangsawan untuk menyelamatkan wanita tersebut. Namun Bai Tian malah diserang dan membuat dia terkejut. Alhasil Mingyu muncul menyelamatkan Bai Tian. Selanjutnya kegaduhan semakin besar karena kemarahan Mingyu. Oleh karena itu muncullah Luo Jinlong menyelamatkan rekannya tersebut dari Mingyu. Lalu Luo Jinlong mempertanyakan asal Mingyu mengapa begitu kuat. Ternyata setelah mengetahui dia dari keluarga situ, membuat murid istana Luo Tian kemudian pergi. Sebab mereka tidak mungkin membuat kekacauan dengan mengusik keluarga terkenal itu. Alhasil Mingyu meminta maaf kepada Bai Tian atas kejadian tadi, sehingga Mingyu merasa bersalah mengenai ucapan sarkasnya kepada sang kekasih. Akan tetapi sampai kapanpun, Mingyu pasti melindungi Bai Tian. Kemudian Mingyu bergerak pergi meninggalkan ruangan. Tampaknya Mingyu bertemu dengan sosok musuh yang mengincar Bai Tian, sebab selama ribuan tahun lalu, keluarga Dugu adalah incaran. Namun Mingyu tidak tinggal diam dan pasti melindungi Bai Tian. Hal tersebut membuat musuh menjadi kesal karena ikut campur dari Mingyu. Sedangkan Bai Tian segera pulang ke rumah sehabis mabuk di kedai. Tidak lama dia sampai ke rumah dan dihajar oleh sang ayah. Lantas Yanzi merasa galau dengan masa depan anaknya yang kacau. Apalagi Bai Tian setiap hari hanya keluyuran dan juga menghabiskan waktu di luar. Sehingga ayahnya marah dan meminta anaknya untuk berubah. Akan tetapi Bai Tian selama ini belajar bela diri dan menghibur dirinya sendiri. Oleh karena itu Bai Tian mencoba membantah ayah. Bai Tian tidak dapat membuktikan tingkatan bela dirinya meningkat. Makanya ucapan Bai Tian kelihatan omong kosong di mata orang lain. Padahal Bai Tian sejauh ini tengah berusaha keras. Tidak lama kemudian kakek muncul membela cucunya. Lalu Bai Tian meminta diajarkan kekuatan keluarga Dugu, sehingga sang kakek meminta Bai Tian latihan di wilayah pepohonan. Di sana Bai Tian harus membawa batu besar tanpa menapaki kaki di tanah. Hal tersebut membuat tantangan Bai Tian semakin sulit. Selama beberapa waktu Bai Tian tidak pulang dan terus latihan. Alhasil keluarganya cemas kepada Bai Tian. Bahkan kakek mengunjungi Bai Tian dan menyuruhnya pulang untuk beristirahat. Tapi esoknya Bai Tian berlatih kembali. Kemudian sang kakek meminta Yanzi mengecek latihan Bai Tian. Karena usaha yang Bai Tian lakukan sungguh besar. Kelihatannya pelatihan Bai Tian berhasil dan dia mampu menyelesaikan misi membawa batu tanpa menapak ke tanah. Ketika kakek dan juga ayah sampai, Bai Tian menginfokan keberhasilannya. Lalu ayahnya segera pulang, sedangkan kakek berbincang dengan cucunya. Kemudian mereka membicarakan tentang batu esensi keluarga, sebab milik Bai Tian sama sekali belum mengeluarkan kekuatan apapun. Lalu kakek menceritakan usahanya selama belasan tahun untuk mencapai kekuatan bela diri tingkat 1. Jurus tersebut membuat Raja Ming tidak berkutik. Sontak saja Bai Tian kaget menyaksikan jurus yang baru diperlihatkan oleh kakeknya yang sungguh fantastis. Bahkan dia juga terkejut kakeknya sehebat itu menguasai jenis kekuatan ajaib tingkat kaisar. 2两1两然后是呀，这神功自现的意思。神功自现？爷爷年纪这么大了。 Selanjutnya diperlihatkan obrolan Tuan Guru bersama sosok Tuan Raja, sehingga guru segera melaporkan tentang batu esensi yang diincar dari keluarga Dugu. Bahkan Tuan Ling dari Sekte Nakawa juga mengincarnya. Hal tersebut membuatnya mengutus para murid keluar gunung untuk mengambil batu esensi. Tidak hanya itu saja, para pria tersebut menyampaikan kepada Tuan Raja kalau hadiah jimat telah dipersiapkan untuk diberikan kepada murid utusannya. Sementara di sisi lain Bai Tian lagi asyik bertarung dengan adiknya Min Yu, sebab para anggota mereka sungguh senang menyaksikan kegaduhan tersebut, apalagi mereka sampai bertaruh tentang kemenangan antar keduanya. Alhasil Bai Tian auto kaget karena kemunculan anggota murid dari Luo Tian. Tampaknya para anggota murid perguruan Luo Tian datang membalas dendam kepada Bai Tian, sehingga Bai Tian auto ketakutan karena mereka membawa rombongan. Lantas Bai Tian segera kabur bersama para adik-adiknya.
Namun sayangnya mereka dihentikan karena kemarahan pihak perguruan Luotian, sehingga Bai Tian dan kawan-kawan terpaksa melawan mereka untuk menyelamatkan nyawa. Tiba-tiba muncullah sosok wanita menghentikan kegaduhan. Dia adalah murid dari Sekte Nakawa yang kelihatan cukup cantik. Di kesempatan itu anggota Sekte Nakawa mencoba untuk membela geng Bai Tian dan menjadi penengah. Apalagi setelah mengetahui Bai Tian berasal dari keluarga Dugu. Hal tersebut membuat anggota Sekte Nakawa semakin penasaran. Setelahnya mereka diizinkan pergi atas permintaan dari wanita Sekte Nakawa. Hanya saja para anggota perguruan Luotian tidak mengusiknya. Mereka tetap mengejar geng Bai Tian dan mengabaikan wanita itu. Sembari berbincang, Bai Tian mempertanyakan soal wanita utusan tersebut yang membuatnya menjadi kepo. Bahkan dia mengecek lencana yang digunakan sebagai bukti Sekte Nakawa. Sayangnya Bai Tian tidak jadi mengobrol dengan wanita tersebut sebab anggotanya diserang oleh geng perguruan Luotian, sehingga Bai Tian memutuskan untuk turun tangan. Tanpa berlama-lama, Bai Tian and the Gang segera bertarung dengan kelompok perguruan Luotian. Bahkan anggota Bai Tian habis dibantai oleh mereka, sehingga Bai Tian sungguh emosi dan mencari cara untuk menang. Dikarenakan banyak yang telah dibunuh, kekuatan Bai Tian terbangkitkan. Dia mengeluarkan jurus seperti iblis, sehingga Bai Tian segera mengeksekusi semua bandit yang membunuh anggotanya. Hal tersebut membuat murid Sekte Nakawa mengingat pesan gurunya, sebab guru memberikan tugas agar muridnya menyingkirkan kemunculan iblis. Setelah usai menyingkirkan geng perguruan Luotian, membuat Bai Tian menjadi lengah. Namun kemarahannya masih memuncak. Langsung saja Bai Tian mencoba menghidupkan kembali para anggotanya. Sayangnya Bai Tian diganggu oleh murid dari Sekte Nakawa. Hal tersebut membuat Bai Tian segera menyingkirkannya sementara. Dengan cara itu, Bai Tian dapat menyembuhkan anggotanya. Akan tetapi Bai Tian tidak lupa menjelaskan setelah ini dia akan KO. Namun wanita Sekte Nakawa tidak percaya, dia ingin menghancurkan Bai Tian. Tidak lama para anggota bangkit kembali menyaksikan kejatuhan Bai Tian, sebab Bai Tian langsung tumbang setelah menghidupkan mereka. Hal tersebut tentu saja membuat wanita Sekte Nakawa terkejut, ternyata Bai Tian bukanlah iblis. Selanjutnya diperlihatkan pertemuan guru dan juga Li Si. Dia diberikan tugas oleh sang guru. Di kesempatan itu sang guru menerangkan tentang batu esensi keluarga Dugu Zantian. Lalu Li Si mulai membicarakan tentang Dugu Zantian dengan sang guru. Bahkan Li Si cukup mengetahui rumor yang tersebar atas leluhur keluarga Dugu. Sehingga guru mulai menyahut dan mengatakan keluarga Dugu menyimpan batu esensi. Makanya mereka harus segera mengambil batu tersebut agar tidak terjadi kekacauan sama seperti yang dilakukan oleh Dugu Zantian dahulu. Alhasil, Li Si menerima dengan senang hati perintah dari sang guru. Kembali ke masa sekarang, Li Si tengah sampai di kediaman rumah Dugu. Langsung saja Li Si berkunjung untuk berbincang dengan ayah dan juga kakek Bai Tian. Sepertinya anggota keluarga Bai Tian panik melihat keadaan Bai Tian. Kakek kecewa dengan adiknya Mingyu yang tidak bisa membantu Bai Tian. Kemudian mereka mencoba menjelaskan tentang kejadian di TKP. Akan tetapi Li Si lebih paham karena dia dalam keadaan sadar. Alhasil Li Si diajak berbincang dengan ayahnya Bai Tian. Sontak saja Yang Zi Altoshok mengetahui Li Si berasal dari puncak Wuyin. Sedangkan sang kakek tengah mengetahui kalau Bai Tian masih hidup. Makanya dia segera membawa Bai Tian ke kasur untuk membaringkannya. Walaupun membutuhkan waktu yang lama untuk sadar, tapi sang kakek mengerti. Kemudian Li Si malah kena marah oleh Yan Zi setelah mendengar kronologi kejadian Bai Tian, sebab kedatangan anggota Wuyin sungguh mencurigakan. Alhasil Li Si mengatakan dengan jujur dia ingin mengamankan batu esensi, karena takutnya batu tersebut disalahgunakan dan menyebabkan kekacauan keluarga Dugu. Akan tetapi Yan Zi malah mengamuk kepada Li Si. Tidak lama kakek datang menghentikan kegaduhan. Lalu Li Si menceritakan kembali tentang kejadian Bai Tian menjadi sosok iblis. Namun anehnya Bai Tian tetap berperilaku baik. Walaupun dia berubah jadi iblis, Bai Tian menyelamatkan rekannya dan juga melindungi Li Si.
Oleh karena itu kakek Auto senang mendengarkan pujian tentang cucunya. Sementara Baitian tengah ketemu dengan sosok leluhurnya yang merupakan Zantian, sehingga Baitian meminta informasi dari leluhurnya. Akan tetapi Zantian merasa cuek karena dia hanyalah seorang roh. Kemudian Baitian membuat kesepakatan untuk membantu Zantian menemukan ingatan kembali. Sedangkan Baitian akan dibantu balik ke dunianya. Sehingga mereka sepakat dan saling menolong. Setelah beberapa hari Baitian tidak kunjung sadar, membuat ayahnya menjadi frustasi. Berbeda dengan kakek yang kelihatan tenang, dia tahu cucunya sebentar lagi akan bangkit. Baitian akan mendapatkan dua pilihan, bangkit menjadi iblis atau orang suci. Sehingga Yanzi yang tengah khawatir terus berbincang dengan kakek. Kemudian Baitian bergegas mengumpulkan esensi leluhur. Segeralah Baitian bergegas untuk mengambil satu persatu, namun Baitian hanya berhasil melakukan 3 putaran. Meskipun begitu, kekuatannya tetap terbangkitkan, sehingga Baitian meminta kepada Yanzi segera membawanya pulang. Di kesempatan itu Zantian menendang Baitian hingga arwahnya kembali ke tubuh. Lalu Baitian pura-pura masih belum sadar untuk menguping pembicaraan keluarganya. Akan tetapi kakek sadar dan dia pun segera memancing pembahasan wanita. Barulah Baitian menyahut dan menghentikan kakek menjodohkannya. Lalu Baitian dan juga keluarganya berkumpul kembali. Keesokan harinya, Baitian berbicara dengan Lisi. Ternyata Lisi sepakat merahasiakan perubahan iblis Baitian waktu itu. Dia hanya mengambil batu esensi untuk mengamankan batu. Kemudian Lisi bergegas pulang setelah berbincang dengan Baitian yang telah naik tingkatan ilmu bela dirinya. 究竟什么是人，什么是魔？你这人真奇怪。才，爷爷已将金元石交给了我，多谢公子指点。今日李师收，你还是祈祷自己千万别成魔吧。这女人太凶了，油腔滑调。 Selanjutnya diperlihatkan situasi santai di halaman rumah keluarga Dugu. Baitian tengah berdiskusi dengan sang kakek mengenai pelatihan. Oleh karena itu sang kakek akan mengajarkan teknik khusus bela diri tingkat kaisar. Sontak saja Baitian Auto terkejut mendengar ucapan kakeknya. Akhirnya setelah sekian lama si kakek mau mengajarkannya. Langsung saja Baitian memutuskan untuk memperlihatkan kekuatannya kepada sang kakek. Di kesempatan itu Baitian mulai penyerangan terhadap sang kakek. Namun sayangnya Baitian langsung tumbang sehingga sang kakek mengeluarkan jurus Raja Ming tidak bergeming. Oleh karena itu Baitian berusaha untuk mempelajari teknik tersebut. Akan tetapi semakin lama dicoba pembelajaran Baitian semakin sulit. Alhasil kakek pasrah dan memintanya latihan kembali. Apalagi Baitian memang memiliki tekad yang sungguh kuat. Alhasil ayah Baitian berkomentar mengenai pelatihan anaknya. Bahkan sang kakek telah mempersiapkan guru untuk Baitian yang merupakan temannya. Hanya saja Baitian harus latihan dulu sebelum akhirnya diutus ke sana. Sehingga sang ayah pasrah terhadap keputusan kakek Baitian. Tidak terasa sebulan telah berlalu, Baitian sudah belajar teknik tingkat tinggi. Hal tersebut membuat Baitian semakin semangat berlatih, karena sejauh ini kemajuan yang diperlihatkan oleh Baitian masih sedikit. Oleh sebab itu, Baitian segera meminta pencerahan terhadap leluhurnya. Kemudian Zantian menyalurkan jurus teknik kekuatannya kepada Baitian. Apalagi Baitian memiliki tekad yang kuat. Makanya Zantian meminta Baitian untuk mengulas ingatan tentang pertempuran Zantian. Dengan cara membayangkan pertemuan Zantian dulu membuat Baitian terpancing. Walaupun leluhurnya, tapi Baitian memiliki penglihatan tentang masa lalu Zantian. Sehingga Baitian berhasil mengelola jurus pemberian leluhur. Kemudian Baitian kembali ke pertempuran dan memperlihatkan jurus kaisar tidak bergeming. Tanpa berlama-lama Baitian memutuskan untuk menyerang sang kakek. Alhasil sang kakek Auto terkejut melihat kekuatan dari Baitian. 短短几日就能想通2门功法。这一重一重连绵。 Namun dia pura-pura santai walaupun wilayah rumah hampir rubuh akibat penyerangan. Dikarenakan Baitian sedikit lebih kuat, dia pun segera diberikan tugas mencari guru yang akan mengajarkannya. Dia merupakan teman kakek yang bernama Jenderal Li. Alhasil ibu dan juga ayah dari Baitian mencoba rela anak mereka berlatih di luar.
Setelah mendapatkan izin, Bai Tian melanjutkan perjalanannya. Alhasil Bai Tian menelusuri perjalanan. Dia berpapasan dengan sosok wanita. Bai Tian mengabaikannya karena tidak mau bertengkar dengan wanita. Alhasil Bai Tian malah ditangkap massa karena merupakan buronan. Sebab Bai Tian dituduh sebagai iblis pembunuh anggota perguruan Luo Tian. Tanpa berlama-lama Bai Tian segera kabur meninggalkan lokasi. Tapi sayangnya, Bai Tian ketangkap oleh wanita tadi. Alhasil ketika sadar, Bai Tian diajak gelut oleh wanita tersebut. Sehingga Bai Tian tidak mau kalah dan memilih adu kekuatan. Sebab Bai Tian tidak terima diminta menjadi bawahan wanita itu selama beberapa waktu. Namun ketika bertarung, Bai Tian kaget, dia kesulitan menyerang musuhnya. Bahkan sembari bertarung, Bai Tian diberi arahan pergerakan bela diri sehingga Bai Tian mengucapkan terima kasih. Akan tetapi Bai Tian mengadu dengan jurus kekuatannya sehingga keduanya kelihatan seimbang. Bahkan kekuatan Bai Tian menyebabkan pohon runtuh sehingga Bai Tian sedikit sombong kepada musuhnya. Lalu Simba memutuskan untuk memperlihatkan kebolehannya sehingga Bai Tian agak syok karena ternyata wanita yang ditemuinya memanglah sangat kuat. Selanjutnya diperlihatkan situasi santai pada perbincangan Bai Tian dan juga Xuan Xuan. Di kesempatan itu Bai Tian mengucapkan permintaan maaf kepada senior Xuan Xuan karena ternyata kemampuan Xuan Xuan patut untuk dipuji. Sehingga Bai Tian mengakui kekuatan yang dimiliki oleh senior Xuan Xuan. Lalu Xuan Xuan juga ikut memperkenalkan diri. Kemudian Xuan Xuan meminta Bai Tian menjadi pengawalnya. Bahkan Xuan Xuan menceritakan tentang proyek harta karun sebab Xuan Xuan menginginkan Bai Tian menemaninya. Sebelum memulai perkawalan, Xuan Xuan memberikan topeng kepada Bai Tian agar dia tidak buron lagi. Langsung saja keduanya bergerak cepat berangkat ke wilayah tujuan. Sementara di sisi lain Li Si langsung menemui gurunya untuk berbincang. Apalagi setelah menerima batu esensi, guru curiga itu palsu. Karena guru tidak merasakan adanya kekuatan kuat di batu esensi yang sudah dibawa oleh Li Si. Makanya dia bingung sampai sekarang dan ingin bertanya langsung. Kemudian Li Si menjawab, dia mendapatkannya dari cucu keluarga Dugu. Sehingga Li Si auto shock, dia mencoba menutupi rahasia yang diketahuinya. Tidak lama kemudian Li Si memutuskan pergi dan dia ketemu dengan senior Xiao Liang. Kemudian Xiao Liang segera mendekati sang guru. Oleh karena itu Xiao Liang mengatakan kecurigaannya terhadap batu kosong tersebut. Apalagi cucu dari kakek Dugu Feiyu kelihatan tambah kuat setelah kejadian pertarungan dengan keluarga Li dan juga keluarga Luo. Sehingga Xiao Liang menyadari adanya kemungkinan kekuatan Bai Tian bertambah kuat. Makanya Xiao Liang ditugaskan untuk menyelidiki permasalahan secara langsung. Malamnya, Bai Tian dan juga Xuan Xuan lagi asyik melakukan perjalanan. Mereka tengah bersiap mencari harta karun. Akan tetapi tempat yang didatangi sungguh seram karena banyak serangga dan juga tikus. Sehingga Xuan Xuan segera bersembunyi di dekat Bai Tian. Alhasil Bai Tian kaget karena sosok kuat seperti Xuan Xuan takut tikus. Kemudian mereka melanjutkan penelusuran lagi, namun semakin dalam kelihatan tambah mencurigakan. Lantas Bai Tian mendengar perkataan dari leluhurnya di dalam tubuhnya. Alhasil Bai Tian memutuskan untuk mengikuti kata hati Zantian. Langsung saja Bai Tian masuk ke lubang tempat melarikan diri. Dia bahkan mengajak Xuan Xuan, membuatnya marah besar sebab lubangnya terlalu dalam sehingga mereka terguncang. Setibanya di dasar, leluhur mengatakan lokasi itu tergambar di ingatannya, namun dianya malah melupakan kejadian masa lalunya. Hal tersebut membuat Bai Tian kepo dan ikut membantu. Hanya saja di dalam ada monster sehingga Xuan Xuan dan juga Bai Tian kewalahan bertempur melawan golem raksasa. Tanpa berlama-lama mereka mengimbangi golem tersebut, akan tetapi sayangnya terdapat kemunculan oknum lain yang mengganggu. Kelihatannya keduanya begitu bersemangat melawan musuh sehingga membuahkan hasil. Akan tetapi monster kali ini sungguh berbahaya, membuat mereka kewalahan menahan serangan musuh.
Selanjutnya diperlihatkan situasi tegang pada perjalanan yang dilalui oleh Bai Tian bersama senior Xuan Xuan. Tampaknya Xuan Xuan memilih untuk hati-hati dalam bertindak, makanya dia melarang Bai Tian bertindak sembrono. Oleh karena itu Bai Tian memutuskan untuk mengikuti perkataan senior. Walaupun sejak tadi dipukuli oleh Xuan Xuan, tapi Bai Tian diam saja. Karena baginya senior memang barbar, akan tetapi omongan senior tidak sama dengan realita. Karena barusan saja Xuan Xuan mendobrak jalan hingga terbuka sehingga menyebabkan kekacauan dan ada patung yang terjatuh. Kemudian Bai Tian berkomentar tentang sikap sembrono dari Xuan Xuan. Alhasil Xuan Xuan memarahi Bai Tian karena banyak ngomel. Langsung saja mereka menelusuri perjalanan. Tibalah mereka pada suatu pintu perbatasan. Tapi sayangnya pintu tersebut malah disegel sehingga Xuan Xuan memikirkan cara membuka pintu. Sedangkan Bai Tian sudah bosan dengan perjalanan yang tidak kunjung selesai, apalagi harta karunnya sama sekali belum nongol. Melihat Bai Tian banyak protes, membuat senior menjadi marah. Setelahnya Xuan Xuan bergerak menggunakan jurus bela dirinya agar pintu terbuka. Akan tetapi usaha Xuan Xuan gagal, sehingga Xuan Xuan sungguh dibuat kesal dan memikirkan strategi lain. Alhasil Bai Tian mencoba membantu Xuan Xuan melakukan jurus dengan tenang. Sialnya mereka malah memasuki alam bawah sadar. Kemudian Bai Tian auto kebingungan menyaksikan wilayah sekitarnya. Lantas Bai Tian ketemu dengan Xuan Xuan di sana. Mereka mulai berinteraksi menyelesaikan aura yang mengamuk, sehingga dengan cara itu keduanya bisa melanjutkan proses membuka pintu. Akan tetapi kesulitan malah bertambah sehingga Zantian muncul menyelamatkan Bai Tian. Bahkan Zantian melihat secara langsung kenangan masa lalunya. Di kesempatan itu Zantian mengungkapkan ingatannya yang telah pulih. Ternyata Bai Tian adalah Zantian dan Zantian merupakan Bai Tian. Hal tersebut membuat Bai Tian semakin kebingungan. Setelah berhasil keluar, mereka pun mencoba lagi membukakan pintu yang tersegel. Segeralah Bai Tian melanjutkan pergerakan, sehingga Bai Tian menggunakan kekuatan tenaga dalamnya. 我失落的记忆。我即是谁？ Sontak saja Xuan Xuan cukup kaget ternyata Bai Tian mencapai seni bela diri Raja Master. Kemudian Bai Tian auto terbangga diri. Ketika melihat wilayah yang terbuka, keduanya pun segera masuk. Segeralah mereka menelusurinya, tapi mereka malah diserang oleh iblis yang keluar dari segel. Di kesempatan itu Bai Tian dan juga Xuan Xuan mencoba lebih keras berusaha. Namun sayangnya Bai Tian malah kecampak. Alhasil Xuan Xuan menangani sendiri dan menghancurkan para iblis. Setelah berhasil menyingkirkan para iblis, Xuan Xuan auto kewalahan. Hanya saja Xuan Xuan tetap harus membopong Bai Tian yang sedang pingsan untuk meninggalkan lokasi. Selanjutnya diperlihatkan situasi santai di kapal kecil yang digunakan oleh Bai Tian dengan Xuan Xuan. Alhasil di pagi harinya mereka terbangun karena guncangan kapal. Sepertinya Bai Tian kepo dengan Xuan Xuan. Alhasil Xuan Xuan langsung mengamuk karena Bai Tian menyentuh wajah Xuan Xuan sehingga keduanya kejar-kejaran di atas kapal. Tidak lama kemudian mereka sampai di dermaga untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. Dikarenakan Bai Tian memang punya tujuan mencari istana kerajaan Heng Feng. Makanya Xuan Xuan segera menginfokan kepada Bai Tian agar memudahkan Bai Tian. Alhasil Xuan Xuan kembali meneruskan perjalanannya. Dia segera pergi dengan kecepatan penuh meninggalkan Bai Tian. Alhasil Bai Tian juga lanjut melakukan perjalanan. Hanya saja Bai Tian sendirian dan mulai kebingungan. Tampaknya hari semakin larut membuat Bai Tian kesulitan melihat sekitar. Tidak lama kapal lainnya malah kabur karena kedatangan kapal istana Luo Tian. Hal tersebut membuat Bai Tian auto shock karena dia ditabrak. Guncangan itu membuat sopir kapal sampai terjatuh ke air. Segeralah Bai Tian menyelamatkannya. Tampaknya dua pria anggota dari kerajaan Tian Luo mempermasalahkan tentang Bai Tian yang mengusik mereka. Oleh karena itu Bai Tian memutuskan untuk melawan mereka. Alhasil Bai Tian diterjang oleh bawahannya Tuan Muda. Sehingga Bai Tian segera menangkis serangan musuh. Tanpa berlama-lama, Tuan Muda kapal tersebut segera melancarkan penyerangan. Makanya Bai Tian bergerak cepat melawan para musuhnya.
Di kesempatan itu, Bai Tian memutuskan untuk menggunakan jurus pertahanannya. Awalnya tuan muda tersebut malah remeh kepada Bai Tian, namun ternyata Bai Tian mampu menahan serangan mematikannya. Lalu Lu Feng auto shock mendapatkan serangan balasan dari Bai Tian. Alhasil Lu Feng dan juga Bai Tian bertarung dengan semakin seru. Akan tetapi pertarungan dimenangkan oleh Bai Tian. Tidak lama guru besar muncul, dia memutuskan untuk melawan Bai Tian. Alhasil Bai Tian tetap stay cool karena mengetahui kemampuannya. Makanya Bai Tian membalas serangan dari guru besar lawan. Akan tetapi Bai Tian kaget karena mendapatkan teknik rahasia perguruan mereka. Kemudian Bai Tian membalas serangan dengan jurus Raja Ming tidak bergeming. Alhasil guru besar lawan sempat kecampak. Namun guru tidak terima, dia mampu diserang oleh Bai Tian. Makanya mereka kepo dengan identitas Bai Tian. Lalu saat guru membalas dendam penyerangan tadi, Bai Tian auto shock. Ternyata Bai Tian sudah tidak sanggup dan meminta bantuan dari Zantian. Alhasil Zantian langsung membantu dengan jurus andalannya. Sehingga Bai Tian pun terbantu dan dapat menghentikan pertarungan. Hal tersebut membuat musuh auto shock dengan kehebatan Bai Tian. Namun Bai Tian diminta kabur oleh Zantian agar kondisi Bai Tian tetap stabil, sehingga Bai Tian pura-pura memperlihatkan jurusnya, tapi dia malah kabur pada posisi tersebut. Sontak saja para musuh kaget dan semakin dendam kepada Bai Tian. Makanya guru dari anggota istana Tian Luo membalas Bai Tian sewaktu bertemu kembali. Selanjutnya diperlihatkan perbincangan antara Master Ling dan juga Xiao Liang. Di kesempatan itu Xiao Liang segera menginfokan kepada Master Ling mengenai info tentang Bai Tian. Alhasil dia melaporkan jika kekuatan Bai Tian semakin mencurigakan. Tidak hanya itu saja, Bai Tian juga mengalahkan Yin Ran yang merupakan guru besar wilayah istana Tian Luo. Hal tersebut membuat gurunya auto shock dan tambah overthinking. Apalagi Bai Tian secara mendadak menghilang setelah kejadian pertempuran. Oleh sebab itu guru meminta secara langsung agar Xiao Liang ikut membantunya. Sedangkan di sisi lain di wilayah istana Hing Feng tengah mengalami keributan sebab jenderal tua di istana dalam keadaan kritis. Langsung saja Li Fang turun tangan mencari obat yang dapat menyembuhkan jenderal tertua. Apalagi jenderal adalah ayah angkat dari Li Feng. Sementara batu kristal putih yang dibawa mereka adalah Bai Tian yang tengah beku. Dikarenakan tragedi semalam, Bai Tian sampai mengalami kebekuan, sehingga Li Fang mencoba menyalurkan energi pada kristal kepada ayah angkatnya, sebab dengan cara itu ayah angkat dapat segera disembuhkan. Lalu secara perlahan-lahan, Bai Tian dibantu oleh Zantian untuk keluar dan memulihkan tubuhnya, sehingga dalam beberapa waktu, Bai Tian masih ada di dalam kristal. Kelihatannya jenderal telah diberikan pengobatan membuat Li Fang menjadi senang. Kemudian para pejabat mengadakan pertemuan untuk merayakan kesembuhan dari jenderal tertua. Alhasil para pejabat dan juga petinggi lainnya diundang dalam acara. Tidak lama acara segera diselenggarakan. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Bahkan Li Fang kaget dengan kemunculan Ming Yu. Ternyata dia ingin bertemu dengan jenderal untuk menjenguknya, sehingga Li Fang memberikan izin kepada Ming Yu. Lalu di ruangan pertemuan para petinggi berkumpul. Hal tersebut membuat orang lain kaget karena Master Ling muncul bersama dengan muridnya. Dia bahkan turut mengkhawatirkan keadaan Jenderal Li Lao. Tidak lama Kaisar muncul dan meramaikan suasana acara. Kemudian Kaisar segera mengucapkan terima kasih kepada Master Ling dari Wu Yin, sebab dengan bantuan mereka perdamaian dunia bisa terjadi, sehingga Kaisar meminta para tamu menjalani acara dengan enjoy.
Tidak lama kemudian Li Chang datang mengacau karena wilayah Baiyu tidak diundang secara langsung, sehingga Li Chang mengusik acara perayaan. Dia bahkan sungguh dendam dengan ayah angkat Li Feng, sebab komandan pasukan negeri Baiyu tewas oleh Jenderal Li Lao. Sehingga sewaktu Jenderal sadar nanti, dia akan menyerang secara langsung. Oleh sebab itu, para tamu undangan auto shock mendengarkan ucapan dari Li Chang. Tidak tinggal diam, Master Ling ikut nimbrung. Dia meminta agar Li Chang menghentikan dendam masa lalu tersebut. Sementara di sisi lain, Ming Yu mengunjungi kamar Jenderal Li Luo. Dia masih bingung menyaksikan baru kristal giok tersebut. Akan tetapi Ming Yu sadar kalau kristal giok menyalurkan kekuatan menyembuhkan Jenderal. Sedangkan Bai Tian telah selesai, dia berhasil keluar dari kristal giok. Hal tersebut membuat Ming Yu kaget dan mempertanyakan tentang Bai Tian. Akan tetapi Bai Tian segera kabur bersama dengan Ming Yu. Lalu Ming Yu sadar kalau Bai Tian telah mendapatkan kekuatan. Apalagi sewaktu melihat Bai Tian, si Ming Yu diberi penglihatan tentang Zantian. Alhasil Bai Tian diminta pergi meninggalkan lokasi agar situasi stabil kembali. 哥哥为何在此？ 明月，再给他疗伤，接下来还要向他拜师学艺呢。 Sementara itu, Jenderal Li Lao bangun. Dia dihampiri oleh anak angkatnya. Kemudian dia mengatakan dewa telah menyembuhkannya, lalu pergi dari ruangan itu. Sehingga mereka tidak memperdulikan itu dan lebih memikirkan tentang kesehatan Li Lao. Keesokan harinya, Bai Tian melanjutkan perjalanan untuk menelusuri wilayah sekitar. Selanjutnya diperlihatkan situasi tegang pada perbincangan Li Lao dan juga Li Fang. Di kesempatan itu Li Fang menyampaikan kegelisahannya kepada sang ayah. Oleh karena itu Li Fang mengatakan kekhawatirannya dengan pencarian orang suci. Sebab takutnya Li Chang menciptakan kekacauan dengan tujuan menemukan orang suci duluan. Sehingga Jenderal Li Lao meminta anak angkatnya untuk lebih tenang. Kemudian Li Fang melanjutkan perjalanan. Dia bahkan mengabaikan kedatangan Bai Tian. Alhasil Bai Tian segera menghampiri Jenderal Li Lao. Dia segera memperkenalkan diri yang merupakan cucu dari Fei Yu. Oleh karena itu Jenderal langsung menguji Bai Tian untuk membuktikan seberapa hebat Bai Tian dari aslinya. Apalagi Fei Yu telah mengirimkan surat kepada Li Lao. Hanya saja Bai Tian sungguh tidak senang karena disambut dengan cara yang salah. Tidak hanya itu juga, Li Lao malah mengolok-olok keluarga Bai Tian. Alhasil Bai Tian marah besar dan mencoba membantah Jenderal. Lalu Jenderal menyerang sehingga Bai Tian langsung menghancurkan serangan. Setelah itu Bai Tian memutuskan pergi karena merasa tidak dihargai. Akan tetapi Jenderal Li Lao segera menghentikan Bai Tian. Lalu dia mengaku hanya sekedar bercanda. Sebab Li Lao lebih dulu mendapatkan informasi Bai Tian dari Fei Yu. Sehingga Bai Tian meminta secara langsung agar Li Lao mengajarkan jurus pembersih hati. Namun Bai Tian harus pandai mengendalikan kemampuannya sendiri. Langsung saja mereka bergegas latihan. Awalnya Bai Tian diminta untuk mengendalikan daun ke dalam teknik sihir. Oleh karena itu Bai Tian sungguh bersemangat memulainya. Namun ternyata salah, Bai Tian terus-menerus gagal. Sehingga guru Li Lao segera mengarahkan Bai Tian. Kemudian Ming Yu dihampiri oleh Xiao Liang di kedai. Di kesempatan itu Xiao Liang muncul menegur Ming Yu. Xiao Liang membicarakan tentang Bai Tian yang terus dilindungi oleh Ming Yu. Di sisi lain, Bai Tian mampu menyelesaikan tugas dari guru sehingga Li Lao sadar kalau Bai Tian memang berbakat seperti yang dikatakan oleh Fei Yu. Kemudian mereka melanjutkan pelatihan kembali. Bahkan Bai Tian diberikan arahan oleh Zantian untuk menyelesaikan tugas Li Lao. Langsung saja Bai Tian melakukan perkataan Zantian sehingga guru Li Lao auto kagum kepada Bai Tian. Tidak lama, Li Fang dan juga yang lainnya muncul menginfokan soal Li Chang. Makanya Li Lao terpaksa untuk menemui Li Chang. Dengan cara itu, Li Chang tidak menyebabkan kekacauan di luar. Langsung saja mereka bertemu dan memutuskan untuk bertarung.
Di kesempatan itu, Bai Tian dan juga yang lainnya ikut menyaksikan pertempuran. Hanya saja semakin Li Chang menyerang, dia malah tambah tertekan. Sebab Li Luo sungguh hebat menangkis dan juga membalas serangan. Bahkan Li Lao mencoba untuk menjelaskan kepada Li Chang tentang pertempuran dulu dilakukan demi perdamaian dunia. Namun sayangnya Li Chang tidak mau mendengar, karena tetap saja Li Lao yang menyebabkan kematian dari gurunya. Tampaknya pertempuran semakin asyik dan juga seru karena keduanya memiliki kekuatan hebat masing-masing, sehingga kini saatnya keduanya melakukan pertandingan yang serius. Namun ternyata mereka berdua dinyatakan seri. Lantas Li Chang mengatakan dia memahami jawaban yang selama ini dicarinya, bahwasanya guru Li Lao sengaja memaksa Li Lao untuk bertarung. Namun guru dari Li Lao memiliki tujuan, yaitu untuk memastikan perdamaian. Namun sayangnya pada pertempuran Li Lao dengan Marsekal Ling, hanya Li Lao yang kembali. Hal tersebut membuat Li Chang marah besar. Lantas Li Lao menyatakan dia sungguh kagum kepada Marsekal Ling yang sangat kuat dan tidak tertandingi. Sehingga Li Chang auto sadar bahwasanya Li Lao adalah orang baik. Makanya setelah pertempuran ini, Li Chang sudah puas dan ikut senang atas perdamaian. Kemudian setelah usai, Li Chang segera meninggalkan wilayah Li Lao, sehingga orang-orang yang menyaksikan sungguh kagum pada pertempuran menegangkan barusan. Selanjutnya diperlihatkan situasi tegang di wilayah Istana Hing Feng. Setelah Jenderal Li Lao selesai bertanding, para tamu memutuskan untuk bubar. Namun sayangnya ada yang lebih seru, yaitu kembaran Yin Ran dari Istana Tian Luo kepada sosok bocah Bai Tian. Hal tersebut membuat situasi menjadi mencolok. Alhasil Yin Ran menciptakan keributan, menyebarkan perbuatan Bai Tian. Murid Yin Ran ikut berbuat kejam membantu gurunya mengolok-olok Bai Tian. Di kesempatan itu guru Li Lao mencoba untuk membantu Bai Tian, namun anak angkatnya langsung menghentikan ayahnya menciptakan konflik dengan wilayah Istana Tian Luo, sehingga Li Lao tidak jadi membela Bai Tian untuk lebih jauh lagi. Lalu Bai Tian membantah bahwa dirinya mencemarkan nama Istana Tian Luo. Bahkan Bai Tian menantang pertandingan dengan Yin Ran agar membuktikan kebenarannya. Hal tersebut membuat guru Li Lao kaget melihat keberanian dari Bai Tian. Alhasil setelah diputuskan kalau Bai Tian akan menerima serangan dari Yin Ran selama 3 kali. Oleh karena itu duel segera dimulai untuk menentukan kebenaran Bai Tian atau Yin Ran. Sementara di sisi lain Ming Yu memutuskan untuk pulang, tapi dia tiba-tiba mendapatkan kabar bahwasanya Bai Tian dan juga Yin Ran akan bertarung. Oleh karena itu Ming Yu segera kembali ke Istana Hing Feng. Kelihatannya Bai Tian sudah bersiap menerima serangan tanpa bantuan dari Zantian, sebab kali ini Bai Tian ingin merasakan kekuatan sendiri tanpa bantuan Zantian. Hal tersebut membuat Bai Tian auto bersemangat. Menyaksikan pertahanan Bai Tian membuat orang-orang kagum. Namun guru Li Lao cukup khawatir Bai Tian belum dapat mengendalikan dirinya. Kemudian penyerangan kedua lebih sulit lagi, Bai Tian harus bisa menahannya. Hal tersebut membuat Bai Tian kewalahan, tapi dia mampu mengatasinya. Kemudian Yin Ran tidak terima karena Bai Tian masih bisa terlihat sombong. Oleh karena itu Zantian bersiap membantu, tapi lagi dan lagi Bai Tian menolak, sehingga Zantian hanya mendukung Bai Tian tanpa menolongnya. Lantas Bai Tian melawan serangan ketiga ultimatum dari Yin Ran. Hal tersebut membuat Yin Ran auto shock dan tidak terima, padahal sudah serangan ketiga, tapi Yin Ran menyerang lagi. Tidak lama, guru Li Lao turun tangan membantu Bai Tian. Begitu pula Ming Yu juga nongol dan segera menyelamatkan Bai Tian. Dia terkejut karena kekuatan iblis Bai Tian bangkit kembali. Oleh karena itu, Bai Tian memutuskan untuk tetap tenang. Namun melihat Yin Ran mengusik Ming Yu membuat kemarahan Bai Tian memuncak. Oleh karena itu, Bai Tian segera berubah menjadi iblis.
Di kesempatan itu Baitian menyerang Yinran agar tersudutkan, namun orang-orang tidak dapat menyaksikan karena Baitian diselimuti kabut hitam. Alhasil Baitian meminta murid Yinran mengaku, tapi dia malah mengatakan itu adalah perintah gurunya. Alhasil Yinran marah dan menyerang muridnya itu. Akan tetapi Baitian menghancurkan serangan tersebut. Kemudian Yinran dicampakkan oleh Baitian. Dia langsung terkapar setelah kejadian tersebut. Hal itu membuat banyak orang kepo dengan pertempuran kali ini. Hanya saja Guru Lilau mencoba untuk membantu Baitian selamat dari penyerangan para tamu, sehingga beliau beralasan mengenai Baitian demi menyelamatkannya. Namun sayangnya di sana ada Master Ling dan juga muridnya. Mereka membongkar bahwasannya Baitian adalah sosok iblis, sehingga para tamu di situ auto shock mendengarkan ucapan dari Master Ling. Selanjutnya diperlihatkan situasi tegang pada perbincangan Master Ling dengan Guru Lilau. Di kesempatan itu Master Ling terus menuduh Baitian adalah sosok iblis. Oleh karena itu Guru Lilau tidak terima muridnya dikata-katain, sehingga Guru Lilau memutuskan untuk membela Baitian. Sedangkan Master Ling bersikeras untuk membawa Baitian ke wilayah Wuyin demi memproses iblis seperti Baitian. Akan tetapi Master Ling terus-menerus memaksa dan juga memprovokasi. Hal tersebut membuat pihak Lilau auto kesal, sehingga terjadi perdebatan besar di antara kedua kubu. Di kesempatan itu Xiao Liang memutuskan untuk mengusik ketenangan Baitian. Dia bahkan menyalurkan kekuatan jahat untuk memprovokasi jiwa Baitian. Tidak hanya itu saja, Ming Yu ikutan marah karena pihak Wu Yin terus-menerus memfitnah Baitian. Hal tersebut membuat Guru Lilau ikut campur. Di kesempatan itu dia membantah omongan Master Ling dan meminta maaf kepada seluruh pihak bela diri yang berkunjung. Kemudian sosok pria dari pihak Xiao Tian auto gabung di perbincangan. Dia bernama Wang Shifeng, segera membantu permasalahan. Dikarenakan memiliki pusaka menguji iblis, Wang Shifeng menyarankan Baitian dicek oleh alat pusaka keluarganya, sehingga telah diputuskan bahwasannya Baitian akan dites di hari esok. Alhasil pihak Wu Yin akan mengawasi Baitian di wilayah istana Hingfeng. Baitian segera dipindahkan ke dalam ruang beristirahat. Bahkan di sana Nona Ming Yu juga ada untuk menjaga Baitian. Ketika Baitian bangun, Ming Yu segera menjelaskan tentang kejadian tadi. Alhasil Baitian auto kaget, setelah itu Ming Yu malah nyelonong pergi. Padahal Baitian masih ingin berbincang dengan wanita yang dicintainya. Kemudian Ming Yu ketemu dengan Xiao Liang. Di kesempatan itu Xiao Liang menggunakan rekannya yang disembunyikan selama ini. Xiao Liang mencoba memprovokasi Ming Yu di alam bawah sadar, sehingga anggota Xiao Liang tersebut yang muncul melawan Ming Yu. Sedangkan di kamar Baitian berbincang dengan Zantian membahas tentang rencana besok. Sehingga Zantian auto pergi saat Guru Lilau masuk. Lantas Lilau memberikan kristal pengendalian sebagai rencana untuk pertahanan besok. Makanya Baitian auto kaget melihat kebaikan gurunya. Keesokan harinya, Baitian memasuki wilayah ujiannya. Langsung saja Wang Shifeng melakukan pengecekan, sehingga pada masa tersebut Baitian malah bertarung dengan dirinya versi iblis. Lantas Baitian memutuskan untuk menyingkirkan dirinya versi iblis. Hanya saja diri Baitian pada versi tersebut malah melawannya. Selanjutnya diperlihatkan perbincangan Dugu Baitian dan juga diri iblisnya. Oleh karena itu Dugu Baitian memutuskan untuk melawan iblis pada dirinya, sehingga kedua sisi Baitian mencoba adu kekuatan. Di kesempatan itu penentu hati mencoba mengambil peran menyingkirkan iblis. Baitian versi iblis auto kesal dan mencoba menghancurkan alat penentu hati. Kemudian Baitian wujud baik tidak tinggal diam dan langsung menghentikan dirinya versi iblis. Bahkan Baitian sampai mengalami luka karena menghentikan versi iblisnya.
Kemudian Bai Tian menghampiri Bai Tian iblis dan memeluknya, sehingga Bai Tian iblis sedikit lebih tenang dan berhenti untuk mengamuk. Pada kesempatan itu Bai Tian langsung melanjutkan misinya menyelesaikan tantangan pada alat penentu hati. Langsung saja Bai Tian memutuskan untuk beraksi menyudahi rintangan, sehingga dengan usaha yang kuat Bai Tian mampu menyingkirkan segala kesulitan. Kemudian Bai Tian mengejutkan orang-orang di luar karena dia mampu menyingkirkan segala rintangan pada penentu hati. Lalu Wu Xinfeng memutuskan untuk mengakui Bai Tian. Akan tetapi lagi dan lagi pihak Master Ling menolak Bai Tian diakui, sehingga Guru Li Lao turun tangan membela Bai Tian. Alhasil Master Ling tidak dapat berkutik dan memutuskan untuk pulang. Kemudian perayaan diselenggarakan pada wilayah kediaman Jenderal Li Lao. Hal tersebut membuat Bai Tian dan juga yang lainnya menikmati situasi menggembirakan ini. Lalu Jenderal Li Lao berbincang dengan Li Feng tentang kecurigaannya terhadap pihak Bu Yin. Takutnya Master Ling kembali mengusir Bai Tian. Tidak lama Master Ling and the Gang muncul kembali. Mereka datang membawa kedua keluarga yang anaknya dibunuh oleh Bai Tian. Sehingga Bai Tian kemudian turun tangan membela dirinya. Namun yang lebih mengejutkan di sana ada Ming Yu membantu pihak Wu Yin. Kelihatannya Ming Yu telah dirasuki oleh kejahatan yang diciptakan oleh Xiao Liang. Di kesempatan itu Master Ling kembali mengukit kisah lama keluarga Dugu. Tapi Li Lao turun tangan menghentikannya. Kemudian Master Ling heran karena sosok Jenderal Hing Feng malah membahayakan kerajaannya demi menolong seorang iblis. Lantas Guru Li Lao meninggalkan nama Jenderal Hing Feng demi membantu muridnya. Bahkan Li Lao mengatakan dengan lantang posisinya telah diambil alih oleh putranya. Sehingga Li Lao dengan berani membantu Bai Tian tanpa takut posisi sebagai jenderal terganggu. Namun sepertinya suasana menjadi panas karena kemarahan dari pihak keluarga yang anaknya Bai Tian bunuh. Akan tetapi Bai Tian menolak salah karena membunuh para bandit adalah tugas dari Bai Tian, sehingga kemarahan pihak keluarga semakin menonjol. Kemudian diperlihatkan perbincangan Li Lao dan juga Li Feng. Di kesempatan itu guru memutuskan menyerahkan posisinya kepada sang anak. Dikarenakan rasa khawatirnya kepada Bai Tian membuat Li Lao mempertaruhkan diri, sebab Bai Tian memang adalah murid yang baik. Sehingga Li Lao meminta Li Feng berteman baik dengan sosok baik seperti Bai Tian. Lantas Li Feng menerima permintaan ayahnya untuk melanjutkan posisi jenderal. Hal tersebut membuat Li Lao memasrahkan kepada sang anak tentang istana Hing Feng. Kembali ke masa sekarang, Bai Tian bersikeras dilindungi oleh gurunya. Bahkan dia menantang Master Ling yang ingin menyentuh Bai Tian. Lantas guru Li Lao mengatakan Ling harus melewati mayatnya Li Lao sebelum berani mengganggu Bai Tian. Hal tersebut membuat semua orang yang menyaksikan kaget dengan ucapan dari Li Lao. Selanjutnya perbincangan antara kubu Wu Yin dan juga Jenderal Li Lao sungguh memuncak sebab Master Ling meminta Li Lao segera menyerahkan bocah yang selalu dibelanya. Kemudian Jenderal Li Lao mengatakan kediaman jenderal tidak perlu dikhawatirkan sekarang. Li Lao siap menjadi garda terdepan untuk sang murid. Makanya perselisihan ini akan segera dibereskan menggunakan metode Jianghu. Oleh karena itu, para orang tua yang menuntut kematian anak mereka menerima tantangan tanding. Hanya saja Bai Tian tidak mengetahui tata cara pertarungan Jianghu. Pada metode itu, terdapat beberapa penilaian yang tidak hanya fokus pada perkelahian, sehingga Bai Tian auto kaget mendengarkan penjelasan dari Wu Shifeng. Sepertinya sampai sekarang Wu Shifeng masih setia untuk menemani Bai Tian. Di kesempatan itu Bai Tian malah adu bacotan dengan para ortu yang marah, sehingga guru Li Lao menghentikan Bai Tian, karena yang akan turun tangan adalah guru Li Lao. Hal tersebut membuat para orang tua tersebut takut. Namun demi membalaskan dendam kematian anak mereka, keduanya tetap ingin bertanding. Oleh karena itu semuanya memutuskan untuk beristirahat. Karena besok pagi mereka akan menyaksikan pertempuran Li Lao dengan dua ortu korban. Namun pertandingan akan diselenggarakan di wilayah Wu Yin, sehingga Liu dan juga Luo segera diberikan pil ungu oleh Master Ling. Dengan cara itu mereka memiliki kekuatan tambahan untuk menyingkirkan Li Lao.
Di kesempatan itu pertarungan segera dimulai. Alhasil Li Lao membalas penyerangan musuh. Tanpa berlama-lama, mereka langsung mengeluarkan jurus ajaib untuk menahan Li Lao. Bahkan Li Lao diberikan gigitan racun ular yang dikendalikan mereka. Hal tersebut membuat Li Lao bersikeras melawan kembali. Sontak saja Bai Tian terkejut menyaksikan gurunya mendapatkan serangan racun. Lalu Zantian muncul, dia segera menginfokan racun telah menyerang meridian Li Lao sehingga Li Lao harus menyingkirkan racun sendiri pada tubuhnya. Hal tersebut membuat Bai Tian sangat khawatir terhadap sang guru, sedangkan tim lawan masih sibuk melakukan penyerangan pada Li Lao. Alhasil Li Lao sungguh kewalahan menghentikan mereka. Ketika Li Lao kesakitan, musuh memanfaatkan kesempatan menyerang Bai Tian. Karena sungguh mendadak, Bai Tian tidak sempat mengelak, namun guru Li Lao beraksi dengan kekuatannya. Sontak saja Zantian kaget mengetahui Li Lao berhasil menerobos meridiannya. Bahkan Li Lao menyadari bagaimana menggunakan kekuatan esensi langit dan juga bumi, sehingga Li Lao bergerak cepat untuk menyingkirkan Luo dan juga Liu. Sehingga mereka pun auto shock mendapatkan jurus mematikan dari Li Lao. Kemudian Master Ling juga ikutan kaget, ternyata Li Lao adalah penggunaan kekuatan esensi sama seperti Bai Tian. Padahal itu barusan saja diaktifkan oleh Li Lao karena kesadarannya. Setelahnya Li Lao meninggalkan kedua orang tua tersebut. Namun tiba-tiba mereka bangkit menyerang Li Lao lagi, sehingga Li Lao menangis serangan, tapi racun malah masuk kembali. Langsung saja Bai Tian menghampiri guru dan memintanya untuk beristirahat. Lalu pada babak keduanya, Bai Tian akan bertanding melawan murid Master Ling, yaitu Li Si. Hal tersebut membuat Bai Tian kaget karena bertemu kembali dengannya. Selanjutnya diperlihatkan situasi tegang pada pertempuran Bai Tian melawan Li Si. Oleh karena itu Bai Tian mencoba untuk membela diri di hadapan Li Si. Namun sayangnya Li Si sudah tidak percaya kepada Bai Tian. Sekarang tugas Li Si adalah menyingkirkan Bai Tian dan membuktikannya sebagai iblis. Langsung saja Li Si melakukan penyerangan. Sedangkan Bai Tian membalas menggunakan jurus Raja Ming tidak bergeming, sehingga pertarungan mereka kelihatan sepadan. Namun Li sudah dihantui rasa marah terhadap Bai Tian dan dia bertarung tanpa memperdulikan kekuatannya. Di kesempatan itu Bai Tian segera melancarkan aksinya menghentikan penyerangan Li Si. Sembari bertempur, Bai Tian juga mengomel. Dia sungguh kesal kepada orang-orang Wu Yin yang selalu menghakiminya, padahal mereka tidak introspeksi pada perguruan, sehingga Li Si auto kesal mendengarkan ucapan dari Bai Tian. Langsung saja Li Si menodongkan senjatanya kepada Bai Tian. Kemudian diperlihatkan sewaktu Li Si ke perpustakaan. Di kesempatan itu Li Si dipergoki oleh Xiao Liang. Kemudian Li Si langsung menyembunyikan buku. Dia mulai mencari informasi tentang keluarga Bai Tian di masa lalu, sehingga Xiao Liang segera memberikan buku yang disarankan oleh guru mereka kepada Li Si. Di sana terdapat pembelajaran jurus yang dapat membantu Li Si. Kemudian Xiao Liang menekankan tanggung jawab mereka sebagai murid di Wu Yin. Dari kejadian itu Li Si kembali mendukung perguruannya ketimbang mempercayai Bai Tian. Kembali ke masa sekarang, kelihatannya Master Ling membiarkan anggotanya bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Di kesempatan itu, Li Si menggunakan jurus pedang puluhan ribu mematikan yang mustahil dihentikan sampai masa waktu jurus berakhir. Alhasil Zantian ikutan kaget karena Li Si tidak main-main, sehingga Bai Tian mencoba melindungi Li Si yang ikutan terkena serangan. Padahal sejak awal Li Si hanya menjalankan tugas untuk memberantas kejahatan. Dengan sigap, Bai Tian mencoba melindunginya dengan jurus andalannya. Akan tetapi lama-kelamaan Bai Tian kewalahan dan kehabisan tenaga. Alhasil Bai Tian dibantu oleh Zantian. Di kesempatan itu Bai Tian pergi menutupi tubuh Li Si agar dia tetap selamat. Sedangkan Bai Tian hanya beberapa kali terhindar serangan. Selebihnya, Bai Tian menerima serangan tersebut sehingga tubuhnya semakin melemah.
Sontak saja Li Si kaget menyaksikan kemurahan hati Bai Tian, namun akhirnya jurus tersebut berakhir juga, sehingga guru Li Luo dan juga Wu Shifeng sungguh tenang. Lalu para anggota bela diri lainnya bersorak atas kemenangan Bai Tian, bahkan mereka mulai mempercayai Bai Tian. Kemudian Li Si memberikan obat penyembuh agar di babak ketiga pertarungan adil untuk Bai Tian. Setelahnya Li pergi meninggalkan lokasi, sedangkan Xiao Liang malah menantang Bai Tian karena Bai Tian mulai memojokkan Master Ling. Kemudian Bai Tian menjawab Xiao Liang, dia memutuskan Xiao Liang menjadi lawan pada babak terakhir. Hal tersebut membuat pertarungan kali ini menjadi semakin seru. Selanjutnya diperlihatkan situasi tegang pada pertempuran Bai Tian melawan Xiao Liang. Di kesempatan itu Bai Tian memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap Xiao Liang. Namun Xiao Liang tidak membiarkan Bai Tian menang, dia menggunakan rencana licik. Sehingga guru Li Lao dan juga Wu Xiaofeng auto khawatir kepada Bai Tian. Kemudian guru Li Lao memberikan tanggapan kalau Xiao Liang telah berada di tingkatan level raja. Oleh karena itu, puncak Wu Yin memiliki sosok sepertinya. Kemudian Xiao Liang melanjutkan penyerangan, dia menggunakan jurus pedang berkabut dan juga pedang pemutus. Segeralah Bai Tian kebingungan menahan serangan dari Xiao Liang, sebab hari ini Bai Tian telah mengalami banyak luka dan sudah kewalahan. Akan tetapi Bai Tian memutuskan untuk tetap bertahan. Kemudian Bai Tian malah masuk ke dalam alam bawah sadar. Dia kaget dengan sosok Xiao Liang. Hal tersebut membuat Xiao Liang bersemangat menyingkirkan Bai Tian. Dia datang dengan kekuatan kegelapannya. Padahal seharusnya Xiao Liang yang dikatakan sebagai iblis karena dia memiliki kekuatan rahasia mematikan lawan lewat psikis. Tidak hanya itu saja, bahkan Xiao Liang dengan berbagai rencana busuknya telah membohongi semua orang demi membenci Bai Tian. Bahkan kekasih Bai Tian juga dipergunakan oleh Xiao Liang, sehingga Bai Tian auto kewalahan melawan Xiao Liang. Kemudian Bai Tian meminta bantuan kepada leluhurnya, namun sayangnya di wilayah tersebut hanya mereka berdua yang bisa masuk. Alhasil di dunia nyata Bai Tian dinyatakan menang karena menangis serangan Xiao Liang. Namun di alam lain Bai Tian malah dibelenggu oleh Xiao Liang. Lantas Bai Tian versi iblis muncul dan dia membantu Bai Tian. Segeralah keduanya memutuskan untuk bertempur karena Xiao Liang diajar habis-habisan membuat dia kewalahan. Alhasil kondisi malah berbanding terbalik. Akan tetapi Xiao Liang mencoba menggunakan Mingyu, sehingga Mingyu yang kerasukan melawan Bai Tian. Akan tetapi cinta mereka menghentikan racun kemarahan yang sudah disebarkan oleh Xiao Liang. Alhasil Mingyu sadar telah menyakiti Bai Tian. Kemudian keduanya saling berpelukan. Di kesempatan itu Xiao Liang menyerang Mingyu. Hal tersebut membuat Bai Tian auto shock sehingga Bai Tian pun mengamuk dan menyingkirkan Xiao Liang. Lantas Bai Tian berusaha untuk menghidupkan Mingyu. Dia bahkan menyerahkan Mingyu kepada gurunya. Lalu Bai Tian berubah menjadi iblis dan bertarung dengan pasukan Wu Yin. Sehingga pertempuran Bai Tian dan juga Master Ling sungguh menggemparkan. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!